Kamu kalau nggak salah ya denger-denger kamu pakai teknik namanya Hai Sobat IHS, sudah lama ya kembali lagi ke podcast IHS dengan aku Sasa. Kali ini aku akan mewawancarai kemarin dia habis menang cooking competition di Hotel Alana dengan namanya Jovita Permatasari dari jurusan Culinary Management, dan aku juga salah satu anggota studi komitennya IHS dari divisi kewirausahaan, dan aku juga sebagai hot kitchen leader di Stella de Cuisine. Alright, jadi dengan Kak Jovita yang ikut dua organisasi, dia masih bisa berprestasi guys. Oke, untuk first question, kita kan jurusan culinary management ya tadi ya kita sebutkan. Apa sih yang dipelajari sama kita di culinary management itu? Jadi di culinary management itu aku juga belajar banyak ya. Mulai dari yang basic banget itu ada cutting and cooking method. Nah, itu lalu aku ada pelajari pastry bakery juga. Ya pelajari. Dan di culinary management pun aku juga pelajari F&B service loh. Oh, FB service juga dong? Iya. For your information ya, FB service biasanya dapatnya di program HPM, tapi culinary management juga dapat. Oke, kalau gitu kan kamu ikut lomba nih. Berapa lama persiapannya ikut lomba? Aku persiapan buat lomba itu H-7 sih aku latihan. H-7 baru latihan? Iya. Gila. Ya, jadi H-7 itu aku baru dikasih tahu sama dosen pembimbing di sini. Vita, kamu bisa ikut lomba ya. Nah dari itu aku oke, aku ikut lomba gitu. Disuruh dosen nih. Iya. Tapi untungnya kamu kan ikut dua organisasi ya, Iya. SMC sama SCLA. Terus dalam waktu 7 hari itu, kamu itu gimana ngatur waktunya? Jadi selama 7 hari itu aku juga dapat praktek ya. Nah, yang H-4 itu aku sebenarnya itu nggak ada praktek. Tapi aku tuker sama temanku supaya H-1 aku bisa latihan lomba. Jadi H-1 tuh aku latihan sampai jam 7 malam. Oh my god, dari jam berapa? Aku berangkat dari jam 7 pagi. Jadi jam 7 sampai jam 1 itu aku ada praktek. Terus mulai dari jam 2 sampai jam 7 malam itu aku udah latihan. Iya. Jadi usahanya berat banget ya. Sampai dituker-tuker segala. Itu tuker-tuker kayak gitu ya berapa kali? Itu cuma sekali aja sih, karena jadwalnya itu bertabrakan sama latihan lomba juga. Jadi aku ngatur waktunya kayak gitu. Oke. Terus kalau gitu, kamu kalau nggak salah ya denger-denger kamu pakai teknik namanya sous vide. Ya. Ya itu. Itu apa sih, bisa dijelasin dong ke teman-teman kita? Nah, jadi teknik sous vide itu teknik yang menggunakan air, lalu bahan makanannya itu dimasukkan ke dalam plastik kedap udara, dan lalu dimasukkan ke dalam air itu dalam suhu yang rendah, dan itu lumayan memakan waktu yang cukup lama sih buat membuat menggunakan teknik sous vide itu. Tapi kamu hebat ya, berarti bisa belajar teknik itu dalam waktu seminggu doang. Katanya lama kan? Iya. Oke, dari sekian banyak peserta nih yang ikut lomba pada saat itu, apa cuma kamu yang pakai teknik sous vide itu? Ya, iya cuma aku aja, dan ini ada satu cerita menarik sih. I like it. Itu ada salah satu corporate-nya Alana, itu kan dari orang luar. Nah itu dia sangat excited dan menotis aku. Kok ada yang masih tingkat mahasiswa bisa menggunakan sous vide itu gitu. Dan dia sangat excited dengan itu sih. Jadi dia terkesan. Iya, terkesan dari itu. Dan dia menjelaskan di tempatku di base aku itu
dia menerangkan tentang apa itu sous vide, dan sous vide itu biasanya itu di luar negeri dipakainya. Kalau di Indonesia tuh masih jarang banget sih. Oh gitu. Iya. Kita yang satu ini bener-bener talent ya, punya talent. Selama waktu competition itu kompetitornya berapa? Ingat nggak? Kurang lebih untuk semua mata lomba itu ada 40-an sih. Terus Iya. kamu itu ikutnya mata lomba apa? Kalau aku mata lomba cooking. Oh, Iya, mid competition. Oh, make competition. Iya. Alright. Gitu. Terus habis itu waktu selama lomba kesulitan apa aja yang kamu hadapi? Kalau waktu lomba itu kesulitan aku tuh, aku lagi apa ya? Kesulitannya itu di bagian kematangan daging itu. Kematangan daging. Iya, ngatur suhunya itu aku itu karena aku masih asing ya. Itu kan iya. baru pertama kali aku mengolah daging dengan teknik itu kan. Nah itu aku walaupun udah latihan tuh aku masih kadang agak bingung gitu. Nah Bingungnya gimana tuh? mengatur kematangannya itu aku harus bisa dengan taktik ngatur apinya itu sih. Tapi untungnya aja aku bisa. Iya. Ada story-story yang lucu nggak selama lomba? Story-story yang lucu tuh apa ya? Hamin satu itu sous vide yang aku gunakan itu waktu latihan error dong. Error kenapa? Iya error. Kok bisa? Gak tau ya. Kan aku belum latihan itu ya. Itu tuh kan kita ada prepare buat ngecek-ngecek alat juga kan. Nah waktu dicoba, aduh sous vide-nya kok mati, nggak bisa, ada tulisannya E3 itu error. Nah dari itu terus untung banget dosen pembimbing aku bisa benerin itu. Itu dibenerin di mana? Di kampus atau Di kampus kayak di apa namanya, dicoba-coba terus bagaimana caranya sampai akhirnya bisa. Dan waktu aku latihan lomba Hamin satu itu aku bener-bener rebutan kitchen sama yang praktek. Iya, yang praktek. Sampai rebutan guys. Iya, soalnya saking bertabrakannya itu dengan yang ada yang praktek gitu. Oh ya, kamu praktek juga. Iya. Kalau gitu kesulitan waktu lomba ya? Iya. Kan kesulitan waktu masih latihan ada nggak? Kesulitan waktu latihan itu Ngatur waktu? ngatur Pasti. waktu itu pasti ya. Pasti. Terus aku waktu Hamin 2 itu aku sakit dong. Sakit Tenggorokanku sakit. Terus aku agak demam gitu. Nah itu. Terus kamu Terus aku langsung ke dokter? ya aku langsung minum obat gitu. Terus akhirnya waktu Hamin 1 ya udah agak mendingan sih. Walaupun agak belum fit banget. Tapi waktu udah lomba udah fit kan? Ya udah untungnya. Ya alhamdulillah. Kalau gitu ada unforgettable moment sewaktu lomba? Oh iya. Menurutku Yang waktu diceritain Seru itu, banget. yang waktu corporate-nya itu tertarik sama kamu. iya itu sih dia notice aku itu. Dan Itu sih dia berkesan banget. ya tertarik dengan menu yang aku buat juga itu. Ya udah itu sih. Oke. Terus kan kamu ikut lomba atas dorongan dari dosen ya? Iya. Tapi selain itu apa sih yang memotivasi kamu untuk maju ikut lomba cooking competition ini? Yang menurut aku ya, karena dulu aku waktu SMK kan aku juga pernah mengikuti lomba, tapi aku bukan yang sebagai peserta utamanya, aku jadi helpernya itu. Nah dari itu aku kayak penasaran gimana ya rasanya bener-bener ikut competition kayak gitu. Maka dari itu aku kayak aku mau nyoba bagaimana rasanya, dan rasanya wow banget. Oke. Target pribadi seorang kita itu apa? Habis ini next target apa? Next target aku, karena ini habis ini OJT ya. OJT itu aku mau di Hotel Bintang 5. Terus kalau bisa sih aku main di cruise ship. Nah itu cruise ship? iya itu. Nah terus kalau udah sukses, aku udah belajar di cruise ship itu, aku pengen jadi pengusaha. Menjadi pengusaha? Iya. Oh, jadi tapi kamu pengen nggak sih kerja di Hotel Bintang 5 juga? Pengen banget sih sebenarnya. Tapi target kamu
target Yang yang paling lebih dekat. besar. Oh, yang paling dekat ini. Paling dekat. Paling dekat ini aku pengen OJT di bintang 5. Oh, jadi kamu. Iya. Tapi ini kalau semisal di habis OJT itu nanti kamu diterima atau ditawarin job di situ, kamu mau nggak? Mau banget sih, karena kan kita harus mengambil kesempatan yang ada di depan kita. Kesempatan nggak datang 2 kali. Oh ya nggak iya, sih? buset, boleh. For the future, berarti harapan kamu itu punya usaha ya? Iya. Jadi kamu kerja dulu, terus habis itu kamu pengen punya usaha sendiri sebagai entrepreneur. Oke, keren banget guys. Apalagi punya latar belakang menang. Kita doakan semoga Kak Vita sukses ya dengan Amin. semua target-targetnya dia. Ada pesan dan motivasi nggak buat adik-adik yang tahun depan mau ikut lomba mungkin? Pesannya jangan mudah menyerah. Kalau gagal, coba lagi sampai kamu sukses. Karena kesempatan nggak datang 2 kali. Oke. Ada say thank you buat teman-teman dosen. Yang pertama sih saya thank you-nya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kepada orang tua juga yang udah mendoakan, dosen pembimbing saya Firman dan saya Pablo juga. Terus dosen yang udah menemani juga waktu lomba, ada Pak Bowo sama Pak Rian, juga ada Bu Eli yang selalu mensupport juga. Seperti itu sih. Terus teman-teman yang jadi support system kita selama ini. Oh iya, sahabat-sahabat aku juga yang di kelas, terima kasih semuanya. Ya, thank you. Dan satu lagi juga, karena 1 hari sebelum lomba itu kan aku ulang tahun kan, itu OMG. aku di surprise sama Pak Tigor dan itu sangat dimarahin juga kan. Ya ampun, Dan jadi itu- prank nih. Iya, di prank gitu. Itu terima kasih juga sama Pak Tigor. Aku lihat loh kamu bilang nggak ada yang ngucapin aku ulang tahun. Iya, sebenarnya kan tanggal 8 kan ulang tapi itu diundur karena nggak ada yang sengaja, emang sengaja nggak Emang sengaja ngucapin ngucapin. itu. Dan temen-temenku juga anak-anak SDC itu kerja sama akademik Iya. dan itu langsung ngeprank aku Langsung dong. ngeprank. Dan aku awalnya tuh ngira Pak Tigor, Pak rasain dong masakannya gimana, terus di prank dimarah-marahin kayak gitu. Ya ampun, pranknya sukses ya. Iya, aku sampai lihat loh. nangis. Nggak ada yang ngucapin aku ulang tahun. Hai, terus gimana ya udah. Alright, sekian story dari kesuksesan Kak Vita yang udah menang di cooking competition di Hotel Alana. Sampai jumpa di next episode dari aku Sasa dan Dan aku Yovita Permatasari. bye bye. Bye.